Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'arrif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati ketua pengurus jamaah subuh yang Allah muliakan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kehadirat Allah yang mana hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat dan sebagainya. Mudah-mudahan salat yang barusan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamah. Kita buka dengan suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli saliyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali aswajihi wa ila hadzal muallif rahimahullah bisirril asra al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih dari Manba Wahab bin Mamba. Pada hari Kamis yang lalu saya membacakan kalau kepingin rumah kita ini sering-sering dikunjungin oleh malaikat rahmat, berkah dan sebagainya. Katanya hendaklah ahli rumah itu menjadi atau melakukan perbuatan wara'. Apa wara' itu? Menjaga diri hal-hal yang dilarang. Kemudian senang istiqamah dalam melaksanakan ibadah. Ya, istiqamah dalam ibadah dalam agama banyak. Kemudian yang kemarin juga siapa yang kepingin ya berada di tengah-tengah surga, masya Allah, hendaklah banyak-banyak zikir kepada Allah, ya, baik itu lisannya maupun hatinya, banyak-banyak, gak kenal waktu. Zikir apa saja yang ia hafal, yang ia suka, namanya Allah, 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 Allah. Bahkan ada zikir begini Pak, maksudnya Allah, Nah, ya Pak ya. Jadi kamu jangan dilihat kok hu itu, ya, hu-nya disingkat atau gimana? Huwa, huwa Allah, atau la ilaha illallah, astagfirullah, apa saja zikir, ya, hati tenang. Kemudian yang ketiga, kalau kepingin masuk surga tanpa proses yang berbelit-belit, jadi gak banyak pertanyaan, apa, lakukanlah dan sering-seringlah melakukan taubatan nasuha, tobat yang benar-benar sepenuh hati, entah dengan sholat tobat, entah dengan ialah baca astagfirullah, entah tobat adalah ada yang mengatakan sering-sering sodako. Apa? Barangkali dulu pernah minjem, mau dikembaliin orangnya gak tahu kemana. Kemungkinan pindah tempat, kemungkinan apa Bapak? Meninggal. Namanya utang ya, tetap utang ya kan ya. Makanya kadang-kadang kalau setelah atau menyolatin jenazah
barangkali ada yang apa namanya utang piutang menghubunginya. Ya, itu kilang niat. Memang anjuran sedekah, memang barangkali ya gimana nggak ketemu. Kalau ketemu keluarganya minta maaf dikembaliin. Ya, barangkali utangnya gede, tapi ada orang yang benar-benar gede, kecil pun bagaimana tetap utang. Tuh Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan kita sering infak seperak, 2 perak, ibaratnya gitu Pak ya. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, mudah-mudahan impas. Saya yakin kita ini banyak utang rokok sebatang, tentang apa lagi Bapak, secangkir kopi. Oh iya, kadang-kadang yang diutangin gampang kan gitu Bapak ya. Masya Allah, kalau ada orang diutangin terus bayarnya ngomong gampang, Masya Allah, hebat itu. Jadilah diri kita seperti orang yang kita utangin, gampang. Kalau memang nilainya kecil. Nah berikut ini kata Mbak, Bismillahirrahmanirrahim, man arada ayyakuna ghaniyan, siapa yang kepingin jadi orang kaya. Gak ada orang gak kepingin bayar, tapi pinginnya kaya yang dermawan, ya, kaya yang digunakan untuk agama. Insya Allah kalau untuk menjadi dermawan, benar dermawan, banyak berkahnya. Tapi kalau nggak dermawan, hartanya bakal nyekik dirinya. Nyekik itu bagaimana? Bikin pusing. Ya, nggak punya duit pusing, punya duit banyak pusing, nggak tahu kok dibikin pusing. Atunya kan tenang, iya tenang gitu, tapi ternyata nggak tenang. Nah, ya jadilah dan menjadi orang kaya tidak dilarang, ingat ini. Dan menjadi kaya adalah dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Sebab kalau nggak ada orang kaya, ya hidup di dunia ini ya nggak jalan. Makanya di zaman Rasulullah itu kan ada 4 pilar itu. Abu Bakar terkenal apanya Bapak ya? Ibadahnya. Umar terkenal apanya Bapak ya? Kehakimannya tegas. Sayyidina Utsman, Masya Allah kekayaannya. Kemudian siapa? Ali. Siapa itu Bapak? Keintelektualnya. Ya kita nggak bisa itu semuanya ya. Minimal kita niru siapa? Abu Bakar, ahli ibadah. Ya. Kemudian kita punya rezeki, ya banyak sedekah. Maka apa yang diamalkannya? Falyakun, maka hendaklah radiyan, menjadi orang yang ridha, terima bima qasamalahullahu, apa yang diberikan, apa yang dibagikan, dikasihin Allah kepada orang tersebut. Pak, jadi orang kaya ini bisa saja nggak orang kaya beneran, biasa-biasa, tapi dikasih oleh Allah. Ketika usaha dapat segini, Masya Allah, ridho, aku terima. Kan kita lihat di tengah masyarakat apa Bapak, kalau giliran untung banyak, diem. Tapi kalau untung sedikit, dari ujung ke ujung diceritakan, aku hari ini segini, hari ini segini, hari ini segini. Ya, padahal tadi dipesan oleh Allah, sedikit banyak setelah berusaha kita dapatkan, kita harus apa? Nerima pemberian Allah. Sebab apa Bapak? Kita nggak tahu, banyak sedikit itu kita nggak tahu. Ya. Bisa saja Bapak dikasih untungan banyak, wah berarti duit kita banyak, berarti kita orang berada. Apa Bapak? Anak minta ini, istri minta ini, kadang keponakan cukup utang ke sini, habis.
Tuh, berarti apa? Kita nggak punya. Tapi kadang-kadang dikasih oleh Allah sedikit, ya Allah. Istri nerima, nggak minta ini minta itu yang biasanya minta. Anak yang biasa minta ini minta itu. Ada orang umpamanya keluarga datang nggak minta, masih utuh sedikit tuh Pak. Kita nggak tahu. Berarti apa? Duit yang sedikit itu apa? Membikin diri kita apa? Kaya. Tapi yang demikian itu sedikit. Umumnya apa? Oh, kepingin banyak. Nah, oleh karena itu Bapak, anjuran daripada Wahab bin Mamba, yuk menjadi orang yang ridho. Bahasanya adalah apa? Menjadi orang-orang yang banyak bersyukur. Ya, kata orang jangan dumel. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja. Berarti apa? Bersyukur. Sering kita dengar apa? Kalau bersyukur apa? Allah tambahkan, entah tambah rezekinya, entah tambah kesehatannya, entah ditambah oleh Allah hatinya damai, tenang. Ada masalah cepat terselesaikannya. Andai kata ada yang butuh bantuan, gampang membantu. Nah itulah Allah kasih hatinya hati yang syukur. Karena apa? Dianya bersyukur terhadap usahanya. Ayo Pak ya. Jadi orang kaya bisa saja orang kaya memang duitnya banyak, bisa saja orang biasa-biasa tapi ridho, ya itulah orang syukur. Apalagi ya, keuntungannya besar. Kita bersyukur, ya Allah. Gak bisa ngembayangi Pak. Berikutnya, man arada ayyakuna ma'allahi faqihan. Siapa yang kepingin ya seakan-akan bersama Allah, maka falyakun khasyian, menjadi orang yang khusyuk. Artinya ini makna adalah kepingin diri kita ini selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dimanapun. Pengen kan Pak ya? Pengen di jalanan penuh bahaya Allah lindungin. Di rumah kadang-kadang bisa saja Bapak nggak apa-apa bisa bahaya. Apa bahayanya? Kadang-kadang kita mau ngupas sesuatu yang perlu dikupas, entah mangga apa, set, tuh berdarah kita. Dan seakan-akan nggak apa bersama Allah. Nah, supaya selamat di jalanan, selamat di mana kita berada, selamat berada di rumah, di sini hendaklah selalu tawaddu, khusyuk kepada Allah. Bagaimana? Berzikir juga. Bagaimana? Nyebut asma Allah. Bagaimana lagi adalah merasa banyak hati-hati. Nah itulah ya, hati-hati yang menjaga semuanya. Di sini dikatakan min aiqail kana. Khusyuk bisa dimanakan adalah apa? Melaksanakan apa yang didengar, yang dinasihatin dari siapapun, diamalkan. Ya, nah itulah Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin senantiasa bersama Allah. Kadang-kadang kita ini kepingin bersama Allah, seakan-akan itu lindungan Allah. Diri kita ini nggak jaga diri. Mata kita melihat yang nggak boleh dilihat, nggak boleh. Kaki kita kadang-kadang nggak menjaga, jangan nginjek. Udah ketahuan pinggir jalanan lagi diplester, lagi di aspal, lagi apa, jangan nginjek. Ngatur-ngatur. Ya udah, cepat ataupun nggak lambat apa namanya, Allah kasih ujian, apa diomelin orang. Ya,
Nah kalau seseorang diomel oleh Allah itu sama dengan Allah ngomelin. Berikutnya satu lagi 33. Man arata ayyakuna hakiman falyakun aliman. Siapa yang kepingin menjadi orang yang bisa penegak keadilan, ya bisa saja kan, nggak harus menjadi hakim pejabat, bisa saja di rumah kita ini Bapak, ya sebagai orang tua bisa menjadi hakim terhadap anak-anak kita. Hakim itu kan kudu apa Bapak? Adil, ya Paknya, nggak mihak sono mihak sini. Karena apa? Fakta yang ia dapatkan di rumah juga begitu, bilang mentang-mentang anak kita yang disayang selalu dimenangin, yang lainnya kakak karena sesuatu. Coba anak kita lihat itu, ya sering kita dengar bapak ibu gak adil, bapak ibu pilih kasih. Pak, itu apa namanya, anak bisa memandang kita, ya, bisa menilai kita, ya. Nah itu kalau terus menerus nggak kita perbaikin, yang satu GR, yang satu lagi Bapak anak, yang satu umpamanya itu terus menimbul kebencian, ini bahaya, ya. Jangan sampai anak kita ini menimbul kebencian. Nah, kalau sudah benci bagaimana? Gak semangat anak tersebut, malas, gak menunjukkan prestasi. Itu anak yang gak berikan keadilan. Kemudian keputusasaan. Sering kita membuat apa? Prestasi. Tuh saya menunjukkan prestasi, gak diberikan oleh ayah apresiasi. Tuh begitu, dia yang disayangin gak apresiasi, disajung-sajung. Berarti apa? Kita sebagai orang tua, sebagai hakim, gak bisa menghakimin dengan keadilan. Makanya bagaimana? Falyakun aliman. Maka hendaklah kamu alim, banyak ilmu. Ya, banyak ilmu, mendapatkan informasi anak begini, mendapatkan informasi anak ini, baru tahu, baru bisa memberikan suatu pengertian, bahasanya menyampaikan sesuatu yang bisa masuk akal, logika dia, sehingga anaknya itu paham, kenapa kok begini itu tuh, ya. Di sini man ghada arwahan wa huwa ta'lim fi dinihi. Siapa-siapa ya pagi-pagi mencari ilmu. Kayak kita begini nih Pak ya, tujuan ilmu hari ini apa? Memperbaiki akhlak. Mencari ilmu apa? Ibadah kita semakin khusyuk. Mencari ilmu tadi itu Bapak, di antaranya apa Bapak? Menjadi hakim Bapak yang adil. Fahuwa fil jannati, masya Allah. Bapak tersebut atau kita Bapak yang mencari ilmu untuk kemaslahatannya, untuk menjadi hakim adil, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau kita ini nggak mau mencari ilmu, kita ini nggak bisa menjadi adil. Tahu bagaimana? Waduh, gimana kita nanti masuk surga enggak? Rawahu Abu Naim, diriwayatkan oleh Abu Naim. Nah itulah Bapak, pagi hari ini 3 hari ini masih banyak ini nasihat jadi sampai 30-an, itu baru sampai berapa ini 21. Sekali lagi, kalau menjadi orang kaya tadi Bapak ridho apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, kalau senantiasa di dekat Allah, jadi orang yang tawadhu, khusyuk. Yang ketiga, kalau menjadi orang-orang yang penegak keadilan, menjadi hakim, hendaklah Bapak terus mencari ilmu.
Itulah pagi hari ini yang bisa saya sampaikan dan mengerti. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak yang berkah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang saleh, salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.